Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 445 sampai dengan 447 pakai cara lembut atau cara kasar. Sebelumnya Nella mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan hubungan yang terjalin di antara Abigail dan Peter. Abigail dapat merasakan bahwa Nella memang memikirkan hal itu untuknya dan merasa kesal padanya. Tetapi, kata-kata Nella barusan sepertinya memiliki maksud lain. Nella sepertinya mencoba membuat Abigail menyadari bahwa dia tidak menyukai Peter dan merasa kalau dia tidak cocok dengan Peter. Nella, ada apa denganmu? Mengapa aku merasa kalau kamu sedikit? Abigail merasa suasana itu terasa sangat aneh. Tetapi dia sama sekali tidak mengerti di mana letak keanehan tersebut. Abigail, aku hanya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin kamu melakukan apapun karena alasan lain. Aku hanya berharap kamu akan memilih seseorang karena kamu menyukainya. Perlahan Nella meraih tangan Abigail dan menatap Abigail dengan serius. Kata-kata itu memang berasal dari lubuk hatinya. Aku mengerti, Nella. Aku akan memikirkan tentang hubunganku dan Peter dengan baik. Abigail terdiam beberapa saat, kemudian menganggukkan kepalanya dengan berat. Nella juga mengangguk, lalu perlahan bersandar di sofa. Isi pikirannya terlalu rumit. Nella sama sekali tidak menyangka bahwa meskipun dia sudah begitu lama menunggu Peter di Cinderia, dia tetap tidak melihatnya kembali. Sebaliknya, dia malah bertemu dengan Peter lagi setelah dia berkecil hati dan memilih untuk keluar dari militer. Tetapi saat ini, Peter sudah memiliki seorang wanita yang berada di sisinya. Jika dia tidak mengenal wanita itu, dengan karakternya itu, Nella pasti sudah berusaha keras untuk memenangkan hati Peter. Tapi sayangnya, wanita itu adalah Abigail, sahabatnya sendiri. Oleh karena itu, karakter Nella yang keras itu menjadi ragu-ragu. Dia tidak ingin merusak persahabatannya dengan Abigail. Tetapi bagaimana bisa Nella merelakan pria yang disukainya begitu saja? Perasaan adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Sulit untuk mengendalikan perasaan sendiri. Abigail, apapun hasil dari pertimbanganmu itu, kamu harus memberitahuku. Sebenarnya kamu juga tidak perlu khawatir kalau Peter tidak akan bisa bertahan hidup jika dia meninggalkan keluarga Carmine. Menurutku, tidak akan terjadi apa-apa padanya meskipun dia harus hidup sendiri. Lagi pula, dia juga mengenal manajer Andros Lakeside Hotel, jadi dia pasti memiliki beberapa kenalan. Tanpa sadar Nella seakan-akan mencoba membujuk Abigail untuk meninggalkan Peter. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk merebut Peter dari tangan Abigail. Tetapi dia berpikir jika Abigail mengambil inisiatif untuk melepaskan Peter, maka dia tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tahu, aku mengetahui semuanya. Nella, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan mengurus semuanya. Abigail mengangguk dengan serius. Dia sama sekali tidak memiliki keraguan tentang Nella. Melihat sikap Abigail, muncul perasaan bersalah dalam hati Nella. Dia mengetahui bahwa Abigail mempunyai karakter yang sangat baik. Itu adalah sifat aslinya. Abigail selalu memiliki kebiasaan memikirkan orang lain dengan cara yang baik. Terutama dengan Nella dan Judith, Abigail sangat mempercayai mereka berdua. Dan saat ini, Nella malah memanfaatkan kepercayaan Abigail dan mencoba untuk memecah belahnya dengan Peter. Semakin Nella memikirkan hal itu, semakin dia merasa bahwa dirinya adalah wanita yang jahat. Tapi dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan keduanya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jika kamu tidak bertindak, maka kamu akan kehilangannya. Nella perlahan berdiri dari tempat duduknya. Suaranya terdengar sangat rumit. Nella, kamu... Abigail kembali mengerutkan keningnya. Tidak apa-apa, aku akan pulang saja. Nella tersenyum kecil, kemudian berpamitan kepada Abigail. Jam 7 malam. Hotel Boris. Nyonya besar Andrea mengatur ruangan.
dia mengundang seluruh anggota keluarga Carmine untuk berkumpul dan makan bersama. Mereka tentu saja akan membicarakan tentang Peter. Beberapa waktu belakangan, setiap kali keluarga Carmine berkumpul, mereka pasti akan membicarakan tentang Peter. Dan kali ini, mereka masih saja tetap membicarakan Peter. Itulah masalahnya. Jika Peter tidak pergi, kita tidak akan bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan Lipon. Oleh karena itu, bahkan jika Peter menyatakan cintanya pada Abigail, aku masih tetap ingin memintanya untuk meninggalkan keluarga Carmine. Nyonya besar Andrea meletakkan cangkir teh di tangannya sembari menatap ke sekelilingnya. Yang harus kalian perhatikan adalah, aku akan memintanya untuk pergi. Kali ini aku berpikir untuk melakukan negosiasi dengannya agar dia mau meninggalkan keluarga Carmine. Perkataan Nyonya besar Andrea terdengar sangat serius. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tebal kulit wajahnya itu. Sudah begitu lama kita mencoba untuk mengusirnya, tetapi masih tetap tidak bisa menyingkirkannya. Janet mendengus dingin. Dia terdengar sangat tidak sabaran. Kenneth yang berada di sampingnya juga mengangguk setuju. Termasuk anggota keluarga Carmine lainnya. Mereka semua juga berpikir tentang bagaimana cara untuk menyingkirkan Peter. Pada awalnya, mereka semua ingin mengusir Peter karena mereka merasa bahwa Peter sudah mempermalukan keluarga Carmine. Dan sekarang mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan Lipon karena ulah Peter juga. Hal itu tentunya membuat mereka semakin merasa bahwa mereka harus menyingkirkan Peter. Jika tidak, maka seluruh keluarga Carmine akan terpuruk karenanya. Kita tidak perlu mengucapkan lebih banyak kata-kata yang tidak berguna ini. Nyonya besar Andrea sedikit melambaikan tangannya, lalu berkata, Alisa juga cukup mendukung masalah ini. Sedangkan Dano, dia tidak memiliki pendapat apa-apa, dia pasti akan mendengarkanku. Yang terpenting adalah apa yang dipikirkan oleh Abigail dan Peter. Karena itu aku mengundang kalian semua untuk datang ke sini agar kita bisa mendiskusikannya bersama. Tidak peduli cara apa yang akan kita gunakan. Selama kita bisa membuat Peter meninggalkan keluarga Carmine, maka itu sudah cukup. Sekarang, kalian semua harus mulai memikirkan solusinya. Setelah selesai berbicara, Nyonya besar Andrea duduk di kursinya sambil memejamkan mata. Semua orang di keluarga Carmine saling memandang dan kemudian mendiskusikan strategi dengan suara kecil. Di saat yang sama, tepat di sebelah kamar pribadi tempat anggota keluarga Carmine berada, juga ada tamu lain. Ada 3 orang yang duduk di meja. Selain itu ada 6 pengawal berbaju hitam yang berdiri di samping dinding. Tuan Peter, terima kasih sudah datang. Ayahnya Ebet, Tony berdiri dan bersulang untuk seorang pemuda. Pemuda ini adalah Peter. Sebenarnya dia tidak ingin bertemu Tony. Tetapi setelah berbicara dengan Yosua, tepat ketika Yosua pergi, Tony pun segera tiba. Peter tidak punya pilihan selain melihat apa yang akan dikatakan Tony kepadanya. Bajingan, kenapa masih bengong? Kenapa tidak menuangkan teh untuk Tuan Peter? Tony mengulurkan tangan dan menamparkan wajah Ebet, memarahinya. Baik, baik. Saat ini, Ebet tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat di Andros Lakeside Hotel sebelumnya dan menuangkan teh untuk Peter dengan menunduk. Peter duduk diam tanpa ekspresi di wajahnya. Dia ingin melihat sandiwara seperti apa yang akan ditunjukkan Tony dan putranya untuk dirinya. Melihat sikap Peter, jantung Tony berdetak kencang. Bahkan jika Peter marah pada mereka dan membentak Ebet, itu berarti masih ada yang bisa dibicarakan. Tapi sekarang dengan sikap Peter yang cuek, dia bahkan tidak tertarik untuk memarahi Ebet. Ini menunjukkan bahwa keluarga Winston mereka mungkin benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi. Tuan Peter, kamu, bagaimanapun juga, kamu harus memaafkan bajingan itu kali ini. Dia hanya melakukan kekacauan itu karena tidak tahu akan akibatnya. Kamu tolong jangan. Telapak tangan Tony sedikit gemetar dan dia memohon pada Peter. Hari ini, jika Peter tidak memaafkan mereka, keluarga Winston pasti akan berakhir. Oleh karena itu,
Meskipun memohon kepada Peter akan sedikit memalukan, dibandingkan dengan kehancuran keluarga Winston, harga dirinya tidak termasuk apa-apa. Aku telah memberi kalian kesempatan. Tapi seperti yang pernah aku katakan, hanya sekali. Peter yang selama ini diam, akhirnya perlahan mulai berbicara. Namun, ini bukanlah jawaban yang diinginkan Tony. Tuan Peter, aku mengerti. Aku mengerti. Kamu adalah pria yang murah hati. Tolong ampuni keluarga Winston sekali ini saja. Bahkan jika kamu tidak ingin melepaskan kami, tapi hanya bajingan itu yang menyinggungmu dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Winston. Kamu bisa menghukum Ebed sesukamu, tapi itu seharusnya tidak melibatkan kami keluarga Winston. Tony menggertakkan giginya sedikit, masih memohon kepada Peter. Ini adalah kesalahan orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik. Kamu tidak mengajarinya bagaimana menjadi orang yang baik. Kenyataan akan mengajarinya untukmu. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Abigail menungguku pulang untuk makan malam. Peter melihat jam dan segera memutar kursi roda, siap untuk pergi dari sini. Tuan Peter, kamu tidak bisa pergi. Tony melangkah maju dan meraih kursi roda Peter. Peter sedikit mengernyit dan menatap Tony dengan mata dingin. Hati Tony bergetar saat menatap mata Peter, tetapi dia tetap menggertakkan gigi dan tidak melepaskannya. Tuan Peter, tolong jangan menargetkan keluarga Winston. Jangan melibatkan keluarga Winston. Kami berdua bisa berlutut padamu. Kamu tolong jangan melibatkan keluarga Winston. Tony menggertakkan giginya. Sikapnya di depan Peter begitu rendah. Namun, Peter sama sekali tidak peduli. Begitu berada di medan perang, Peter yang telah menebas musuh yang tak terhitung jumlahnya dan melihat darah yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah mengerti apa artinya berhati lembut. Yang terpenting adalah meskipun dia memiliki sedikit rasa simpati, dia akan bersikap lembut kepada orang-orang di sekitarnya. Adapun musuh, tentu saja mereka harus dimusnahkan. Lepaskan. Peter mengerutkan kening, menatap Tony dan berkata dengan suara rendah. Tuan Peter, aku berlutut untukmu. Biarkan keluarga Winston tetap hidup. Tanpa basa-basi lagi, Tony membawa Ebed dan berlutut di hadapan Peter. Para pengawal berbaju hitam di dekat tembok saling memandang, tetapi mereka tidak berani berbicara. Tuan Peter, jika kamu tidak memaafkan kami, maka kami akan terus berlutut. Tony melebarkan matanya dan berkata dengan sangat serius. Hehe, kalau begitu kalian teruslah berlutut. Peter mencibir tanpa terpengaruh sama sekali. Dia memutar kursi rodanya dan berjalan menuju pintu. Suah. Tetapi pada saat ini, keenam pengawal berbaju hitam melangkah maju dan menghalangi pintu. Apa-apaan ini? Peter tampak tenang, tidak gugup sedikit pun. Tony dan Ebed di belakang mereka berdiri perlahan. Saat ini, ada sedikit kemarahan dan kegilaan di tatapan Tony. Tuan Peter, apakah benar-benar tidak ada yang bisa dibicarakan lagi tentang masalah ini? Nada Tony terdengar sangat dingin. Awalnya bernegosiasi dengan pihak lain dengan cara yang sopan terlebih dahulu dan kemudian menggunakan tindakan keras ketika tidak berhasil. Ini adalah sesuatu yang telah diatur Tony sebelumnya. Apakah kamu mengancamku? Seringai muncul di sudut mulut Peter dan dia memandang Tony dengan penuh arti. Jika Tuan Peter bersikeras menghancurkan keluarga Winston, maka aku tidak punya pilihan. Tatapan Tony menjadi semakin gila. Jika Peter benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Winston, maka keluarga Winston pasti akan hancur dalam waktu 3 hari. Sebelumnya, Peter telah mengampuni mereka dan itu pun masih sangat merugikan keluarga Winston. Kali ini, Peter berkata bahwa dia tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Bukankah itu bermaksud ingin menghancurkan keluarga Winston? Begitu keluarga Winston bangkrut, hidup Tony akan mengkhawatirkan. Jadi dia terpaksa sudah terlanjur buruk dan berpikir untuk terus memperburuk keadaan. Maka hanya bisa menggunakan cara kasar. Jika cara lembut tidak berhasil. Hari ini, tidak peduli cara apa yang digunakan,
Peter harus menghilangkan pemikiran tentang berurusan dengan keluarga Winston. Kamu pikir hanya dengan mengandalkan beberapa sampah ini, kamu bisa menahanku? Peter bersandar malas di kursi roda, sudut mulutnya semakin mencibir. Tentu saja aku tahu, Tuan Peter sangat hebat. Tapi menurutmu apakah aku hanya menyiapkan sekelompok orang ini untuk Tuan Peter? Tony menggertakkan giginya sedikit. Lagi pula keadaan sudah semakin kacau dan tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Peter mengangguk sambil berpikir, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Adapun tindakan Peter, Tony tidak peduli. Aku tahu kamu kenal Bos Richard. Namun, para komplotan mafia paling menghargai keuntungan. Selama aku memberi lebih banyak keuntungan, dia dapat meninggalkanmu kapan saja. Mengenai koneksimu, setelah mereka tiba, aku juga telah menyelesaikan semua hal yang harus dilakukan. Nada Tony penuh dengan ancaman yang dalam. Lagi pula jika properti keluarga Winston kami hilang, kami tidak akan bisa lagi bertahan hidup. Karena aku akan mati, maka aku akan menyeretmu juga untuk menjadi sandaranku ketika aku mati. Kamu percaya tidak? Tony maju selangkah, menatap Peter dengan mata dingin dan tatapannya menjadi semakin gila. Atas dasar apa kamu menyeretku untuk menjadi sandaranmu dan menebus dosamu? Setelah suara Peter turun, dia tiba-tiba berbalik dan menghajarnya dengan keras. Plak, plak. Dengan suara renyah berturut-turut, kedua pengawal berbaju hitam itu langsung dihajar hingga mundur ke belakang oleh Peter, lalu terbanting ke dinding dengan keras. Bahkan tidak sadar siapa dirimu, berani sekali bermain cara gangster di depanku. Apakah menurutmu dunia mafia kota Mandala dikuasai olehmu? Hari ini, aku akan menemanimu untuk bersenang-senang. Peter mendengus dingin, memutar pergelangan tangannya dan mengambil inisiatif untuk melawan pengawal yang tersisa. Kamar pribadi di sebelah. Semua anggota keluarga Carmine membahas berbagai cara, tapi tidak ada satupun yang pantas. Peter bersikeras untuk tidak pergi dan mereka juga tidak punya cara lain. Bruk, bruk. Pada saat ini, beberapa suara benturan terus-menerus terdengar dari dinding kamar. Seolah-olah seseorang di sebelah kamar mereka sedang melempar sesuatu ke dinding. Ah, pukul dia. Setelah itu beberapa teriakan mulai terdengar. Semua anggota keluarga Carmine tercengang sesaat dan kemudian mereka semua menyadari bahwa ada orang di sebelah yang sedang berkelahi. Nenek, aku punya ide. Kenneth memutar matanya dan tiba-tiba mengangkat tangannya melihat Nyonya Besar Andrea. Cara apa? Katakanlah. Nyonya Besar Andrea dan semua orang di keluarga Carmine langsung menoleh ke arah Kenneth. Nenek, menurutmu bagaimana kalau aku mencari beberapa orang untuk menakuti Peter? Jika tidak berhasil, langsung hajar saja dia. Jika dia tidak meninggalkan keluarga Carmine dalam sehari, aku akan meminta seseorang untuk memukulinya. Aku ingin melihat apakah dia bisa bertahan. Kenneth terkekeh. Dia baru saja mendengar suara perkelahian di sebelah. Jadi dia terinspirasi. Aku mendukung. Janet yang pertama kali mengangkat tangan menyatakan setuju. Anggota keluarga Carmine lainnya juga sedang mempertimbangkan kelayakan hal ini. Hanya Nyonya Besar Andrea yang mengerutkan kening dengan ekspresi ragu. Nenek, jangan ragu. Selama keluarga Carmine bisa menjadi lebih baik, untuk apa peduli begitu banyak? Jika orang tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri maka langit dan bumi yang akan mendatangkan bencana untuknya. Semua yang kita lakukan adalah untuk membuat keluarga Carmine lebih baik. Janet menoleh untuk melihat Nyonya Besar Andrea dan membujuknya. Dan kata-kata ini mengetuk hati Nyonya Besar Andrea. Bisakah itu dilakukan? Sepertinya dia juga kenal banyak orang. Nyonya Besar Andrea menggertakkan gigi, menatap Kenneth dan bertanya, Nenek, jangan khawatir. Aku punya teman yang berhubungan baik dengan Bos Richard. Jika aku berbicara dengannya, itu akan menjadi jelas. Kenneth sangat percaya diri, memukul dadanya dengan sangat yakin bahwa itu akan berhasil. Peter, kamu memaksaku melakukan ini. Jika kamu benar-benar punya nyali,
maka ikut aku keluar. Pada saat ini, di luar tiba-tiba terdengar suara raungan. Semua orang di keluarga Carmine terkejut mendengar nama Peter. Peter, barusan yang berkelahi di kamar sebelah. Apakah itu Peter? Aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Segera setelah itu, suara Peter yang sangat tenang terdengar dan kemudian semua orang di keluarga Carmine mendengar langkah kaki menjauh di koridor. Pergilah dan lihatlah. Nyonya besar Andrea segera melambaikan tangannya, lalu menggiring keluarga Carmine dan yang lainnya diam-diam membuka pintu kamar. Di ujung koridor, Peter yang duduk di kursi roda terlihat jelas oleh mereka. Nenek, lihatlah. Peter tidak melakukan apa-apa seharian. Dia hanya membuat masalah di luar. Kamu memutuskan untuk mengusirnya. Itu adalah keputusan yang tepat. Kenneth melengkungkan bibirnya dan menghasut lagi. Nyonya besar Andrea mengernyit sedikit, lalu menggiring orang-orang keluarga Carmine untuk mengikuti. Sesampainya di lobi lantai 1, Peter dan Tony beserta anaknya sudah tiba di luar hotel. Saat ini, tidak kurang dari 30 pemuda berbaju hitam berdiri di ruang terbuka di luar hotel. Para pemuda ini semuanya mengenakan rompi elastis hitam dengan rambut kuning dan banyak dari mereka yang memakai anting-anting. Tato di bahu dan lengan dipamerkan tanpa ditutupi. Sekilas saja sudah tahu mereka bukan orang baik. Orang-orang di sekitar menghindari mereka. Hehe, Peter telah menyinggung orang-orang ini. Jadi dia harus menanggungnya akibatnya sekarang. Awalnya aku ingin mencari seseorang untuk menghadapinya. Tapi sekarang sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Kenneth mencibir. Wajahnya penuh kepuasan. Semua anggota keluarga Carmine di lobi lantai 1 melihat keluar. Ada banyak orang yang menonton dari luar hotel maupun di lobi hotel. Tony dan Ebet saat ini sangat gila sehingga mereka tidak peduli dengan pandangan orang lain. Apapun yang dikatakan hari ini, tetap harus mendidik Peter dengan baik. Peter, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan terakhir. Kita berjabat tangan dan berdamai. Lalu semuanya akan dihentikan. Atau apakah kamu benar-benar ingin memaksa kami untuk mengambil tindakan dan mengirimmu ke rumah sakit? Tony menggertakkan giginya sedikit. Kegilaan di tatapannya tidak tersamarkan. Aku, Peter, tidak terkalahkan di medan perang. Termasuk apa keluarga Winstonmu? Siapa yang memberimu nyali untuk mengancamku? Bahkan saat ini wajah Peter tetap tidak berubah, tanpa ketegangan apapun. Oke, kalau begitu bunuh dia untukku. Apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya. Tony mengutuk dan langsung melambaikan tangannya. Lebih dari 30 pemuda berbaju hitam segera mengelilingi Peter dengan seringai di wajah mereka. Banyak orang di sekitar tampak sangat khawatir. Bahkan orang yang normal pun tidak dapat menahan serangan lebih dari 30 pemuda kekar. Peter hanyalah orang cacat. Bukankah dia akan dipukuli sampai mati? Tidak, aku harus ikut campur atas ini. Kita keluarga Carmine bisa menanganinya, tapi aku tidak bisa melihat seseorang memukulinya hingga masuk ke rumah sakit. Nyonya besar Andrea ragu-ragu selama beberapa detik, tetap ingin keluar untuk ikut campur. Nenek, apakah kamu bercanda? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Demi keluarga Carmine. Sekalipun Peter meninggal, aku tidak peduli. Kenneth meraih lengan Nyonya besar Andres. Apapun yang dikatakan, dia tidak akan membiarkan Nyonya besar Andrea keluar, bahkan setengah langkah pun. Ya, Nyonya besar, bukankah Peter memiliki kemampuan? Bukankah dia kaya dan berkuasa? Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini, kemampuan apa yang dia miliki? Jika dia benar-benar mampu, minta saja orang untuk menyelamatkannya. Semua anggota keluarga Carmine terus menghasut dan Nyonya besar Andrea masih ragu-ragu. Dan Nyonya besar Andrea tertegun beberapa detik. Lebih dari 30 pemuda berbaju hitam sudah mengelilingi Peter. Brum, brum, saat itu juga terdengar raungan tajam di kejauhan. Segera setelah itu, satu demi satu cahaya silau berdatangan, seperti matahari yang terik di langit.
Semua orang menoleh langsung melihat ke arah suara itu. Terlihat satu demi satu sepeda motor Harley dengan lampu depan menyala, terbungkus gelombang suara yang menusuk telinga, melaju kencang menuju Hotel Boris. 30-50, bahkan ratusan sepeda motor Harley. Di setiap sepeda motor terdapat seorang pria dewasa yang mengenakan jaket hitam. Dan ada banyak pria kekar dengan kepala botak besar dan wajah garang. Orang-orang ini, hanya dilihat sekilas saja sudah bisa diketahui bahwa mereka adalah komplotan mafia yang sebenarnya dan mereka pasti tidak sebanding dengan anak muda yang dibawa Tony. Orang-orang ini adalah gangster yang sebenarnya. Sial, sepertinya ini. Aku ingat siapa mereka. Beberapa orang di sekitar, mata mereka tiba-tiba membelalak. Tak, tak. Di bawah pengawasan semua orang, ratusan sepeda motor berhenti tiba-tiba. Kemudian, satu demi satu pria perkasa berjaket hitam mengayunkan kaki kanannya turun dari motor. Ratusan pria perkasa berjaket hitam berjalan menuju Peter secara serempak. Adegan itu benar-benar mengejutkan.